Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu bagaimana kita berkomunikasi kepada Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, Mazmur 137 ayat 1 sampai yang 9, saudara-saudara. Saya akan membacakan buat setiap kita. Di tepi sungai Babel. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantung kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tanganku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita berkomunikasi kepada Tuhan. Saudara harus tahu bahwa komunikasi ternyata bukanlah sesuatu yang hanya terbatas pada kata-kata saja. Ternyata sebuah perbuatan atau tindakan kita adalah juga komunikasi. Dan saya sangat percaya bahwa tindakan kita, setiap hal yang kita lakukan adalah komunikasi kepada Tuhan. Kita tahu hari-hari ini dunia sedang berduka. Dunia sedang kesulitan, banyak orang menderita, banyak orang kesusahan, banyak orang kehilangan orang-orang yang dicintai. Dan juga kita di negara Indonesia, kita juga mengalami hal itu, saudara-saudara. Tapi di sini kita melihat sebuah komunikasi dari beberapa gelintir orang yang ternyata di tengah kesulitan seperti ini, mereka tidak peduli. Mereka jahat. Mereka tidak manusiawi, saudara-saudara. Mengapa? Karena mereka berfokus kepada diri sendiri. Banyak orang yang kita dengar ternyata justru menggunakan kesempatan seperti ini untuk keuntungan dirinya. Banyak orang yang ternyata tidak memperdulikan orang lain, dan ketika mereka mendengar bahwa kabar kesulitan ini, banyak orang memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana dia tidak kelaparan, bagaimana dia tidak kesulitan, maka dia pergi ke supermarket borong barang yang sangat banyak. Dia nggak peduli orang lain, yang dia pikirkan bagaimana dirinya bisa survive. Ternyata di sini manusia diuji di tengah zaman COVID-19. Saya tahu banyak dari kita baru mengalami kondisi seperti ini, ya. Saya juga tidak pernah terbayangkan di dalam hidup saya mengalami momen ini. Tapi di masa-masa ini kita diuji bagaimana kita berkomunikasi kepada Tuhan. Dan kita melihat ada orang-orang yang berkomunikasi melalui tindakannya. Ada orang-orang yang ternyata, kalau bagi saya ini adalah bukan orang-orang yang seperti Tuhan mau, saudara-saudara. Mereka self-centered, mereka tidak peduli pada orang lain. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan memanipulasi orang lain demi kepentingannya. Dan sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru. Mengapa, saudara-saudara? Karena Alkitab sudah menyatakan ada sebuah kerajaan yang jahat, kerajaan Babel. Jadi kita tahu kerajaan Babel ini dipakai Allah untuk menghukum sebuah bangsa, umat Allah yaitu Israel sendiri. Tetapi Allah juga marah terhadap kerajaan ini. Mengapa? Karena ternyata kerajaan ini juga melakukan perbuatan yang jahat. Babel melakukan perbuatan yang jahat. Dan kalau saudara tahu, di dalam Alkitab kata Babel ini digunakan untuk menggambarkan sebuah kerajaan yang sombong, yang angkuh, yang tidak peduli kepada Tuhan.
Wahyu, kerajaan ini digambarkan dengan kerajaan Roma yang jahat, saudara-saudara. Saudara percaya di zaman ini pun seperti ini. Spirit Babel ini masih hidup. Spirit Babel ini apa, saudara-saudara? Spirit yang inhuman, egois, tidak peduli orang lain. Spirit yang memanfaatkan orang-orang yang bisa dimanipulasi dan dipakai untuk keuntungan dan terbangunnya kerajaan ini. Kita tahu di dalam sejarah ketika Israel mengalami pembuangan, tidak semua orang dibawa, saudara-saudara. Babel hanya membawa orang-orang yang hebat, orang-orang yang berguna, sementara orang yang tidak berguna ditinggalkan di puing-puing Yerusalem. Bukannya keadaan kita seperti ini, saudara-saudara? Di zaman ini, di dalam peradaban ini, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang lemah tidak bisa bertahan, saudara. Dan setiap orang berlomba-lomba bagaimana mereka bisa bertahan, bagaimana mereka bisa tidak tergerus oleh sebuah peradaban. Sudah tahu bahwa kata Babel itu juga berarti kekacauan dan juga kecongkakan. Tetapi kata Babel juga berarti pintu gerbang Allah, saudara. Ya. Jadi kita tahu kerajaan ini kerajaan yang jahat, tapi kerajaan ini mengklaim dirinya sebagai pintu gerbang Allah. Dan sebetulnya saya menggambarkan keadaan yang dialami orang-orang tadi. Keadaan yang dilakukan orang-orang di sekitar kita adalah keadaan dengan spirit Babilonia ini. Orang-orang yang tidak memikirkan orang lain, orang-orang yang memikirkan dirinya, dan dia akan berusaha menggunakan segala sesuatu untuk memuaskan dirinya. Saudara, ternyata kerajaan Babel ini adalah kerajaan yang dibangun dengan banyak tangis dan air mata orang, termasuk orang percaya. Dan ayat yang kita baca tadi dari Mazmur 137, kita melihat ternyata di Babel ini, di pembuangan Babel ini, ada orang-orang Israel yang menangis, saudara-saudara. Menangis mengapa? Mereka menangis di tepi sungai Babylon. Saudara tahu kerajaan Babel ini mempunyai sungai Efrat dan Tigris. Itu sungai yang sangat penting karena sungai itu melambangkan sebuah kesuburan yang membuat kerajaan ini kuat. Harusnya sungai itu menjadi sebuah tempat yang menyejukkan, tempat yang menyegarkan. Tetapi ternyata ada orang-orang yang dibuang di Babel, menangis di tepi sungai itu, di bawah pohon yang rindang, yang harusnya mereka bisa berteduh dan tenang. Ternyata ada umat Allah yang menangis. Mengapa, saudara-saudara? Karena mereka diminta di dalam sebuah perayaan Babilonia. Mereka diminta menyanyikan lagu dari bangsa mereka. Dan mereka mengatakan, bagaimana aku bisa menyanyikan lagu Tuhan di negeri asing? Bagaimana aku bisa menyanyikan nyanyian Sion di tengah asing, saudara-saudara? Saudara, ternyata ada orang-orang yang berduka di tengah peradaban yang maju. Dan ternyata di sini ada gambaran orang percaya. Dan orang percaya adalah orang yang berduka di tengah-tengah ketika ada kejahatan, ketika ada penderitaan. Sekalipun kelihatannya, saudara-saudara, keadaan Babel pada masa itu sangat maju, sangat megah. Saya percaya banyak orang Israel akan mendapatkan kesempatan. Seperti kita tahu, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel juga, mereka dapat kesempatan untuk menjadi orang-orang yang dipercaya, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin, menikmati kehidupan yang lebih baik, saudara-saudara. Tapi di sini kita melihat isi hati orang-orang percaya. Ternyata orang-orang percaya tidak bisa menikmati. Ya. Ternyata mereka berduka cita di tengah kemakmuran. Mengapa? Karena mereka tahu ini bukan rumah mereka, ini bukan tempat mereka. Sudah bagaimana kita dengan peradaban kita hari ini? Kita tahu dunia semakin maju, kenyamanan ada di mana-mana, kekayaan ada di mana-mana, saudara-saudara. Ya. Tapi apakah kita tahu bahwa dunia kita juga banyak orang yang menangis di sana, banyak orang yang mengalami penderitaan, banyak orang yang tidak beruntung. Dan bagaimana
Tuhan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Tapi apakah jangan-jangan kita memiliki spirit yang sama dengan spirit orang-orang Babel? Jangan-jangan kita tidak masuk di dalam golongan orang beriman yang sebetulnya tidak bisa bersuka cita ketika apa? Ketika peradaban yang dibangun begitu megah, ternyata ada hal yang hilang, ada orang-orang yang terlupakan, ada orang-orang yang tertindas, ada orang-orang yang menderita. Dan ternyata umat Allah adalah termasuk orang-orang yang menderita di tengah kemajuan zaman. Dan di sini mereka mengkomunikasikan sebuah komunikasi ratapan, dan mereka menangis di hadapan Tuhan di dalam duka mereka, saudara-saudara. Saudara, Tuhan meminta kita menikmati setiap berkat Tuhan di dunia ini. Tetapi Tuhan juga bilang bahwa dunia ini akan hancur dengan segala isinya. Segala yang dibangun manusia itu penuh dengan ketidaktertebakan. Karena suatu hari dunia ini akan semakin jahat, dan kuasa Allah akan merobohkan segala yang jahat di dunia ini, saudara-saudara. Dan bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Apakah sebetulnya kita masih merindukan sebuah dunia lain ketika nanti Tuhan merestorasi bumi ini, ketika nanti Tuhan datang kedua kalinya memerintah bumi ini dengan kasih dan keadilan? Atau sebetulnya kita termasuk banyaknya orang bersama-sama untuk mau mencoba menerima kenyamanan, dan ketika itu kita menjadi orang itu, kita mulai, saudara-saudara, ketika mengalami kondisi yang seperti ini, kita menjadi goncang, kita menjadi ketakutan, kita menjadi khawatir, dan fokus kita apa, saudara kita? Fokus kita kepada diri kita, bagaimana kita selamat, bagaimana bisnis kita tidak hancur, bagaimana keluarga kita selamat. Saudara, ini tidak salah. Karena Tuhan mengasihi kita, pasti kita mengasihi keluarga kita. Ini salah ketika kita pikirkan hanya hal ini, saudara-saudara. Sehingga kita tidak peduli lagi di tengah zaman ini. Kita tidak peduli kepada orang lain. Kita tidak peduli kepada orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Saudara-saudara, hal ini sungguh merasakan saya pribadi. Mengapa, saudara-saudara? Ketika saya menjalani hari-hari di tengah, saya tidak melakukan apa-apa. Saya membaca buku, saya melakukan aktivitas olahraga, dan saya mulai mengupload itu di media sosial saya. Dan saya melihat banyak orang mengupload di media sosial mereka, bagaimana mereka melewati hari-hari. Dan saya mulai merasa, kenapa yang kita upload kata-kata sebetulnya bagaimana kita bisa menjalani hari ini dengan baik. Tapi apakah ini, saudara-saudara, yang Tuhan mau sebetulnya? Atau sebetulnya Tuhan mau sesuatu kita lakukan di tengah keadaan yang seperti ini? Kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini, saudara. Ternyata orang-orang yang tidak bahagia ini, mereka merindukan sebuah kota yang lain. Kota yang lain, yaitu kota Yerusalem, bukan kota Babel. Saudara, mereka merindukan sebuah kota yang mereka kenal, kota yang mereka cintai, kota Tuhan, yaitu kota Yerusalem. Orang-orang Israel pada masa itu merindukan Yerusalem, yaitu kota yang dijanjikan Tuhan buat mereka, yang mereka pernah ada di sana yang indah, saudara-saudara. Maka mereka mengatakan dengan iman, mereka tidak mau merupakan kota itu. Jika mereka sampai merupakan kota itu, mereka mengatakan tangan mereka akan melemah, lidah mereka akan melekat di dinding-dinding lidahnya. Ini artinya apa, saudara? Mereka tidak akan bisa menyanyi, mereka tidak akan bisa memainkan musik pujian jika mereka melupakan Yerusalem. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, saudara-saudara, melupakan Yerusalem sama dengan melupakan Allah. Melupakan Yerusalem sama dengan melupakan Allah. Dan kalau saudara belajar di dalam tradisi Yahudi, ini adalah sesuatu yang penting bagi mereka. Mengapa? Karena mereka bersumpah tidak pernah melupakan Yerusalem. Kalau kita lihat di slide yang saya tampilkan, saudara-saudara,
Di dalam tradisi Yahudi, di rumah mereka selalu menempelkan sesuatu yang bernama Mishnah, saudara-saudara. Mishnah adalah sebuah arah untuk apa? Ketika mereka berdoa, mereka berusaha ke arah timur untuk mengingat apa? Mengingat kota Yerusalem. Dan juga kalau kita sudah lihat gambar yang satunya, di situ ada pernikahan Yahudi. Dan ternyata pernikahan Yahudi itu ada satu ritual, yaitu apa? Ritual mereka harus menginjak sebuah gelas kaca. Apa saudara maksud dari gelas kaca itu? Gelas kaca itu melambangkan sebuah kehancuran Yerusalem. Sehingga apa? Walaupun di dalam sukacita mereka ketika mereka menikah, mereka harus meninggikan kerinduan mereka akan Yerusalem dibandingkan sukacita mereka. Jadi orang Yahudi sangat menghargai, sangat mencintai Yerusalem. Ya, sehingga di dalam hal yang terbahagia pun hidup mereka selalu mengingat kehancuran Yerusalem. Supaya apa? Supaya mereka tidak pernah melupakan Yerusalem. Karena melupakan Yerusalem sama dengan melupakan Allah. Saudara, bagaimana dengan kita orang percaya? Di tengah kondisi yang berat, di tengah banyak orang yang menangis dan banyak orang yang menderita, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rindukan? Saya tahu pasti kita rindu semua ini lewat, tapi ketika kita rindu kita lewat, setelah lewat apa? Apa kita rindu lewat sehingga kita bisa menikmati lagi mall, sehingga kita bisa menikmati lagi jalan-jalan, sehingga kita bisa menikmati makanan? Apakah hanya itu, saudara-saudara, kerinduan orang percaya? Dan itu jika itu hanya kerinduan kita, apa yang membuat kita berbeda? Soalnya di dalam kerinduan mereka menggambarkan bahwa akan ada satu masa kerajaan yang jahat itu, Babylon itu akan dihancurkan. Saudara, ketika Allah menghancurkan, yang dihancurkan Allah bukan orang-orang yang tidak bersalah. Mengapa? Karena Allah kita jelas, Allah kita adalah Immanuel. Allah kita adalah Allah yang peduli terhadap orang-orang yang lemah. Allah peduli terhadap Israel ketika Israel mengalami penderitaan. Allah peduli terhadap Israel ketika Israel di Mesir. Allah peduli terhadap Israel ketika Israel di Babilonia. Bahkan ketika di Mesir, Allah bersama-sama dengan Israel, berkemah bersama-sama dengan Israel. Dia Immanuel, dan ini melambangkan Yesus yang juga bersama-sama dengan kita di dalam setiap penderitaan kita. Yang Allah mau katakan di sini apa, saudara-saudara? Ayat ini mau katakan bahwa Allah adalah adil dan Dia akan memukul Babilonia. Babilonia berbicara setiap orang-orang yang jahat, orang-orang yang merugikan orang lain, orang-orang yang menyengsarakan orang lain, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain, orang-orang yang egois, yang memanipulasi dan memiskinkan dan menyengsarakan orang lain. Inilah sebuah sistem yang akan Tuhan hancurkan. Kenapa? Karena sistem ini tidak ada di dalam kota Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel berbicara tentang kehancuran Babilonia, terlihat seperti jahat, saudara-saudara. Sebenarnya tidak, ini melambangkan kondisi pada masa itu. Mengapa? Karena Babel melakukan kejahatan-kejahatan itu. Ketika mereka menganiaya Israel, mereka juga membantai habis orang-orang Israel. Mereka bangsa yang jahat, maka Tuhan akan membalaskan terhadap kejahatan. Maka saya tidak berbicara bahwa ini adalah orang-orang yang sudah susah, menderita. Saya tidak berbicara arah seperti virus ini yang membunuh setiap orang. Yang banyak dari mereka kita tahu, saudara, tidak tahu apa-apa. Banyak mereka tidak tahu apa terjadi dalam hidup mereka, saudara. Bukan itu, tetapi Allah akan menghancurkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang hidup dengan spirit Babel, orang-orang yang jahat, angkuh, tidak manusiawi, egois, dan memanipulasi. Saudara, kalau Anda orang percaya, ketika di tengah dunia, di tengah keadaan bangsa kita yang seperti ini, di tengah kita melihat ada orang-orang yang jahat, yang menyebar teror, yang jahat, yang memanipulasi orang lain,
Saya percaya saudara akan marah bersama dengan saya. Saudara tidak akan senang seperti itu jika itu orang-orang percaya. Maka saudara tentunya bersama dengan saya akan merindukan sebuah keadaan yang indah, keadaan damai, keadaan yang tidak ada kejahatan, keadaan yang setiap orang bisa saling mengasihi, keadaan yang setiap orang bisa saling menolong, keadaan di mana setiap orang bisa saling bergandeng tangan, memeluk dan saling menguatkan seorang dengan yang lain. Kita akan marah dengan orang-orang yang jahat. Ternyata di dalam kondisi yang jahat di Babylon, kita melihat ada orang-orang, ada umat Allah yang menantikan sebuah kota Allah, yaitu Yerusalem. Dan kita sebagai orang percaya, kita juga umat Allah yang menantikan Yerusalem. Tetapi Yerusalem yang kita nantikan bukan Yerusalem yang di sana, saudara, tetapi Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru di mana suatu hari dunia ini tidak akan ada lagi kejahatan, di mana kasih itu sempurna secara nyata. Dan sebetulnya pengharapan ini ditunjukkan dengan sebuah sikap, sebuah komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi juga perbuatan, saudara. Saya percaya pengharapan ini ditunjukkan dengan sebuah komunikasi kehidupan dari orang-orang yang percaya, yaitu kehidupan yang berbeda, kehidupan yang menunjukkan bahwa mereka menantikan kondisi ini. Saya percaya orang-orang percaya tidak akan memanfaatkan keadaan yang sulit untuk memperkaya dirinya. Saya percaya orang-orang yang percaya Yesus tidak akan menggunakan waktunya hanya untuk memikirkan dirinya di tengah kondisi yang seperti ini. Saya percaya orang-orang yang sudah mengenal Yesus secara pribadi, dia akan memikirkan bagaimana apa yang aku bisa lakukan di tengah kesulitan yang seperti ini, saudara-saudara. Dan itu dikomunikasikan di dalam doa yang dinyatakan dengan perbuatan mereka. Saudara, apa yang kita harus lakukan di tengah kondisi yang seperti ini? Ya. Kemarin saya membaca sebuah berita, dan ketika saya membaca, saya menangis. Ada seorang pastor di istana Italia yang bernama Musibe berdaya. Dia berusia 72 tahun, saudara. Dia terkena virus corona, dan harusnya dia dibantu dengan sebuah alat ventilator. Dan yang menyentuh saya, dia akhirnya tewas. Mengapa, saudara? Karena dia menolak memakai alat ini, dan dia memberikan alat ini kepada seorang yang lebih muda dari dia. Sehingga sampai seorang penulis Katolik yang ternama bernama James Martin mengatakan dia adalah Martin of Charity. Dan dia juga mengutip Yohanes 15:13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Ternyata di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, ada seorang anak Tuhan yang memilih mengasihi, yang tidak memilih egonya sendiri, dan dia memberikan ventilator itu kepada seorang anak muda. Saudara-saudara, ini sungguh menyentuh saya. Dan di sini saya melihat ternyata yang bisa mengalahkan ketakutan kita di dalam kondisi ini hanya satu, saudara-saudara, yaitu kasih. Maka Alkitab mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Mengapa saudara takut hari-hari ini? Mungkin jawabannya karena kita terlalu fokus kepada diri kita. Kita memikirkan kehidupan kita, kita memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup kita, kita memikirkan berita-berita yang kita baca, kita ketakutan keluarga kita ketakutan diri kita, fokus kita kepada diri. Dan saya mengajak saudara-saudara hari ini
supaya kita sebagai orang percaya hidup dengan spirit Yerusalem baru, menantikan kerajaan Tuhan yang datang di tengah dunia ini, yaitu kerajaan kasih Tuhan. Maka biarlah kita, walaupun sulit, saudara-saudara, mari kita mengalahkan ketakutan kita dengan kasih Allah. Karena di dalam kasih Allah tidak ada ketakutan. Saya mulai merubah postingan Instagram saya, saudara. Yang awalnya saya hanya fokus untuk bercerita aktivitas saya. 2 hari lalu saya mengajak anak istri saya berdoa, dan kami menangis berdoa karena pasti banyak orang-orang yang kehilangan orang yang dicintai, banyak orang-orang kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, dan akhirnya banyak dari mereka juga tidak bisa menghantar mereka pergi. Di situ istri saya menangis, dan karena saya belajar ternyata papa dan mamanya menangis berdoa bersama-sama untuk orang lain yang bahkan mungkin saya tidak kenal. Saya mulai berubah, saya mulai posting bagaimana keadaan, bagaimana menguatkan orang-orang yang membaca akun Instagram saya, saudara-saudara. Saya juga mulai mengkontak teman-teman, dan ternyata juga ada adik bimbing saya yang mamanya sedang dirawat, dan saya mengontak dan menguatkan, dan malam saya berdoa buat dia, saudara. Dan anehnya ketika saya melakukan itu, ketakutan itu sempurna. Kenapa? Karena kasih lebih besar, dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saudara, mari ambil waktu ketika ada di rumah, pikirkan apa yang saya bisa lakukan buat orang lain. Mungkin itu istri Anda yang dekat, anak Anda yang dekat, mungkin istri atau pasangan suami Anda yang sedang ketakutan dan khawatir akan masa depan pekerjaan. Mungkin anak-anak kita juga yang sedang khawatir, atau orang tua kita. Mari kita ambil waktu untuk kita bisa justru di masa-masa seperti ini menunjukkan kasih. Dan kalau kita punya teman-teman yang juga sedang kesulitan, mungkin kita bisa mulai menghubungi mereka. Mungkin kita juga memikirkan cara bersama dengan orang bagaimana kita bersumbangsi buat kondisi bangsa yang demikian sulit dan sukacita. Dan semoga Tuhan memberikan hikmat kepada kita dan memberikan kekuatan untuk kita bisa mengasihi di dalam kondisi sulit, sehingga kita tidak masuk bagian di dalam spirit baru yang egois, manipulatif, jahat, dan tidak peduli kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam kondisi bangsa yang seperti ini, ampuni kami kalau ada dari kami mungkin hanya fokus pada diri kami, sehingga kami menjadi takut, sehingga kami menjadi khawatir, karena kami hanya memikirkan diri kami, keluarga kami, harta kami, keselamatan kami, Tuhan. Tapi kami lupa bahwa kami adalah umat Allah yang Tuhan panggil di dunia ini untuk menjadi terang di dalam segala keadaan. Dan hari ini kami mendengar firman-Mu, biarlah kasih-Lah yang mengalahkan ketakutan. Dan kami melihat anak-anak Tuhan seperti pastor Busi tadi, Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menjadi terang walaupun harus mengorbankan nyawanya. Mungkin kami tidak bisa mengorbankan nyawa kami terbatas, tapi kami tidur di rumah saat ini. Kami bisa belajar apa yang kami bisa lakukan untuk mengasihi orang lain, Tuhan, untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Berikan hikmat pada saudara kami, Tuhan, yang berdoa.